DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus positif corona terbanyak per hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Data dari Kementerian Kesehatan menyebut penambahan kasus baru di ibu kota pada hari ini sebanyak 377, sehingga total ada 22.144 pasien yang terkonfirmasi positif corona di Jakarta. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh hari ini sebanyak 140 orang, adapun penderita corona yang meninggal pada hari ini 1 orang. Masih tingginya kasus corona di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Bahwa positivity rate kita di atas atau masih 6,5%, kemudian angka R kita juga, RT kita itu masih sekitar 1. Karena itulah dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Seiring dengan keputusan perpanjangan tersebut, Pemprov DKI menerapkan kembali aturan ganjil genap kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo menyebut, aturan yang mulai diterapkan 3 Agustus itu sebagai rem darurat dalam menekan angka penularan corona. Kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap ini menjadi emergency brake yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk mengingatkan kembali warga bahwa kita jangan melakukan mobilitas untuk kegiatan yang tidak penting. Selama 3 hari ke depan, dari Senin hingga Rabu, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak memberlakukan penindakan dan masih menerapkan sosialisasi bagi kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap. Tetapi di hari Kamisnya, berbarengan dengan selesainya operasi patuh selesai tanggal 5, di hari Kamisnya tanggal 6 Agustus, baru kita akan melaksanakan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap ini, baik secara manual maupun secara elektronik. Sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 ruas jalan ibu kota. Jam operasi ganjil genap di masa PSBB transisi pun sama dengan sebelum pandemi, yaitu pukul 6 sampai 10 pagi dan pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV. Besok aturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil genap berlaku. Apa saja yang perlu Anda ketahui untuk beraktivitas di DKI Jakarta? Kita bahas dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo yang hadir di studio Kompas TV. Kami juga mengundang Anda saudara untuk berpartisipasi di nomor telepon interaktif di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jadi silakan mulai telepon saat ini akan diterima oleh teman-teman kami yang ada di studio. Nanti Anda bisa langsung berbincang atau bertanya kepada Pak Safrin. Pak Safrin, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Safrin, jadi untuk sosialisasi kapan mulai ada sanksi kapan? Baik, untuk penerapan kebijakan ganjil genap ini sudah dilakukan sosialisasi sejak hari Kamis kemarin seiring dengan pengumuman oleh Pak Gubernur perpanjangan PSBB transisi tahap 1 sampai dengan tanggal 13 Agustus nanti. Nah, untuk implementasinya memang mulai besok ini akan dilaksanakan dan tahap awal 3 hari ke depan rekan-rekan dari kepolisian akan melakukan tindakan preventif di lapangan. Artinya tidak ada tilang tetapi peringatan ya. Begitu ada kendaraan yang masuk ke kawasan dan melanggar, ini akan dihentikan, diingatkan. Dengan pola ini juga warga yang lain akan melihat bahwa sekarang kita diingatkan untuk tidak melanggar karena begitu tanggal 6 Agustus rekan-rekan kepolisian akan menerapkan tilang, apakah itu secara manual maupun dengan electronic traffic law enforcement yang sekarang sudah dipasang di 45 lokasi di Jakarta. Jadi sama tilangnya seperti sebelum PSBB ya? Iya sama, karena memang perlu dipahami di pemilihan 25 ruas jalan ini, di sana sarana prasarana implementasi ganjil genap sudah siap. Artinya kita mengaktifasi kembali yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pak Safrin, berikan logikanya kepada kami, ketika orang-orang harus kemudian menjaga jarak, kok justru malah dalam tanda petik dipaksa untuk naik kendaraan umum,
Padahal sampai dengan saat ini belum ada hukuman yang jelas, sanksi yang tegas dari pemerintah provinsi. Mungkin Pak Syafrin hanya bisa sedikit menyinggung bahwa penerapan WFH di Jakarta belum maksimal. Ya, baik. Jadi berdasarkan kajian komprehensif yang kami lakukan, memang kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta itu sifatnya holistik. Tidak hanya di sektor hilir saja, tetapi sejak hulu ini sudah diatur. Dan di dalam Pergub 51 ini sudah ditetapkan. Contohnya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan PSBB transisi sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur, dari hulu orang yang bekerja itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang 50%-nya bekerja dari rumah, yang 50%-nya bekerja di kantor. Saya potong sebentar. Yang 50% ini pun wajib minimal 2 shift. Oke, saya potong sebentar. Saya tidak tahu apakah Pak Syafrin punya wewenang untuk menjawab hal ini atau tahu atau tidak, tapi apakah itu sudah diimplementasikan? Sudah benar-benar dipaksakan perusahaan untuk menerapkan itu? Kami dari Pemprov DKI Jakarta dengan Satpol PP, dengan Dinas Tenaga Kerja terus melakukan pengawasan terhadap hal ini. Tapi perlu diingat dari hasil evaluasi kami, transport itu merupakan derived demand. Artinya ini merupakan permintaan turunan. Begitu ditetapkan 50% WFH, 50% bekerja dengan pembagian shift, tetapi ternyata dari analisis trafiknya terjadi peningkatan yang signifikan dan bisa kita lihat di beberapa pusat kegiatan itu terjadi peningkatan aktivitas warga. Artinya penerapan kebijakan 50% WFH, 50% dari kantor ini kurang efektif. Nah, kemudian di dalam Pergub sudah ditetapkan bahwa ada 2 prinsip emergency brake yang bisa ditarik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat tertentu. Tertentunya kapan? Sekarang dengan ditiadakannya pemeriksaan SIKM di Jakarta sejak tanggal 14 Juli kemarin, artinya sekarang tidak ada lagi instrumen kebijakan pembatasan pergerakan orang di Jakarta. Sebelumnya SIKM. Nah, sekarang begitu itu tidak ada, maka warga merasa bahwa seolah-olah mereka bebas melakukan aktivitas, mobilitas kemanapun bebas, dan ketiadaan instrumen inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab. Oleh sebab itu dengan pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap ini, maka warga kemudian diingatkan, oh sekarang ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jakarta belum selesai dengan COVID ini. Begitu ada pembatasan lalu lintas, maka yang tadinya harusnya diam di rumah karena WFH, tetapi mereka kemudian belum ada pembatasan lalu lintas, dia bisa kemana-mana seolah-olah dia WFH padahal dia mobilitasnya tinggi. Apa jadinya kalau kemudian ini dialami oleh pekerja yang diwajibkan oleh perusahaannya untuk masuk tanpa punya pilihan, kalau tidak dia terancam misalkan di PHK, tapi kemudian akhirnya harus berdesak-desakan di dalam kendaraan umum karena dia tidak punya kendaraan ekstra. Akan dijawab Pak Syafrin sesaat lagi. Jangan lupa Anda tetap bisa bergabung bersama kami melalui nomor telepon interaktif yang tertera. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam.